Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1381. Melihat bahwa Adolf tidak hancur total, Daniel juga memiliki ekspresi terkejut di matanya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, karena pria dari klan Dewadi dan leluhur klan darah telah berjalan mendekat, muncul di depan Daniel. Daniel memandang pria dari klan Dewadi ini dengan ekspresi serius. "Kamu sepertinya melihatku gugup?" Pria itu memandang Daniel dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya. "Bagaimana bisa penguasa agung para dewa tidak membuat orang gugup?" Daniel berkata dengan acuh tak acuh. "Kamu tahu identitasku? Kamu bahkan tahu tentang Dii Protos. Sepertinya Ting Feng mati di tanganmu." Pria dari Dii Protos memandang Daniel dan berkata dengan dingin. "Dengarkan angin." Daniel tertegun ketika mendengar nama itu, dan kemudian menyadari bahwa yang dibicarakan pihak lain seharusnya adalah pria dari klan Dewadi yang dibunuh olehnya terakhir kali di sini. "Benar, orang itu memang dibunuh olehku." Daniel berkata secara langsung, tanpa menyembunyikan apapun, dia tidak perlu menyembunyikannya. "Bagus sekali, sekarang Anda menjawab pertanyaan saya, bagaimana Anda mengintegrasikan api matahari yang sebenarnya ini?" Pria itu memandang Daniel dan berkata dengan suara yang dalam. "Kenapa aku harus menjawab pertanyaanmu?" Daniel meringkuk bibirnya dan meludah dengan jijik. "Saya percaya bahwa Anda seharusnya tidak menjadi orang yang tidak berotak. Meskipun kekuatan Anda sangat bagus, dan serangan kartu giok barusan juga sangat kuat, tetapi saya perlu memberitahu Anda bahwa kekuatan saya adalah Anda tidak dapat mengguncangnya. Sekarang kamu harus menjawab pertanyaanku dengan patuh, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu, kalau tidak aku akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Biarkan kamu merasakan sakitnya terbakar oleh api matahari yang sesungguhnya." Pria dari klan Dewadi memandang Daniel dengan ekspresi muram dan berkata, "Apa saja?" Menghadapi ancaman pihak lain, Daniel mengucapkan dua kata dengan sangat tenang. "Sepertinya kamu benar-benar mencari kematian." Pria dari wajah klan Dewadi menjadi gelap, dan kilasan kemarahan muncul di matanya. "Nak, jika itu benar-benar tidak berhasil, biarkan aku mengorbankan sebagian dari kekuatan jiwa naga. Itu seharusnya bisa menghentikannya," kata Longgan langsung. "Tidak, senior, kamu sudah cukup membantuku, aku tidak bisa membiarkanmu berkorban begitu banyak untukku lagi," kata Daniel. "Tapi kalau tidak, kamu akan mati." Longgan terus berbicara. "Tuan, saya punya cara untuk menghentikannya." Pada saat ini, Bastian Kun, roh dari Kian Kuding, tiba-tiba berbicara. "Cara apa?" Daniel bertanya dengan cepat, dengan antisipasi di hatinya. "Metode ini adalah mengorbankan sebagian dari esensi darah tuannya dan mengintegrasikannya ke dalam kuali Kian Kun, sehingga Bastian Kun untuk sementara dapat merangsang sebagian dari kekuatan kuali Kian Kun, yang seharusnya dapat menangani pria itu, tetapi jika tuannya kalah esensi darah jika Anda melakukannya, itu akan membahayakan tubuh Anda," kata Bastian Kun. "Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, itu hanya kehilangan beberapa esensi darah. Selama kamu menyelamatkan hidupmu, esensi darah dapat diisi kembali. Ayo mulai," kata Daniel langsung. "Oke, Tuan, panggil kuali Kian Kun, lalu integrasikan esensi darah ke dalam kuali Kian Kun, dan serahkan sisanya pada Bastian Kun," kata Bastian Kun. "Bagus." Keterkejutan melintas di mata Daniel, dan dia memanggil kuali Kian Kun. Boom! Kuali Kian Kun jatuh ke tanah, memancarkan momentum yang kuat, dan terdengar suara gemuruh. "Ini?"
Pria dari klan Dewa Di memandangi Kuali Qian Kun, matanya membeku, dan warna aneh berkedip di matanya. Dan Daniel secara langsung menyumbangkan esensi dan darahnya sendiri ke dalam kuali alam semesta ini. Apakah kamu siap? Daniel bertanya pada Bastian Kun, wajahnya menjadi sangat pucat. Oke, Tuan. Bastian Kun berkata dengan cepat. Daniel dengan cepat berhenti menyumbangkan darah, tetapi tubuhnya gemetar, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah, kehilangan banyak darah. Daniel juga merasa lemah di sekujur tubuhnya, wajahnya pucat, dan bibirnya tidak memiliki warna. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa pil ramuan bergizi dan meminumnya. Pada saat ini, setelah Qian Kun Ding diresapi dengan esensi darah Daniel, cahaya terang meletus, dan seluruh Qian Kun Ding terbang langsung, memancarkan kekuatan suci dan kuat. Gelombang kekuatan dari senjata suci menyebar, menutupi segala arah, membuat dunia bergetar. Apakah ini artefak suci? Bagaimana mungkin? Melihat kekuatan dan kekuatan yang dilepaskan oleh Kuali Qian Kun, lelaki dari klan Dewa Di itu sangat mengubah wajahnya, dan murid-muridnya mengungkapkan ekspresi yang sulit dipercaya. Boom! Pola di dinding kuali di sekitar Qian Kun Ding bersinar terang, dan seluruh Qian Kun Ding diperbesar beberapa kali, dan itu meledak ke arah lelaki kaisar dan klan dewa dengan kekuatan penghancur. Melihat ini, wajah pria dari klan Dewa Di berubah drastis, dan dia dengan cepat melepaskan semua kekuatannya, dan api matahari yang kuat meletus dari seluruh tubuhnya. Gemuruh. Kuali Qian Kun dan kekuatan seluruh tubuh pria itu dibombardir bersama, meletuskan energi yang mengerikan, yang menyebar. Dalam sekejap, leluhur klan darah yang berdiri di samping dilahap hidup-hidup, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Seorang master di alam kondensasi dengan mudah terbunuh setelah energi yang meletus dari tabrakan keduanya, yang menunjukkan betapa mengerikannya Kuali Qian Kun dan kekuatan yang meletus dari pihak lain. Daniel dengan cepat menggunakan seni tubuh emas abadi, tetapi tubuhnya masih tertiup angin oleh akibat yang kuat, dan dia jatuh dengan keras ke tanah, menyemburkan seteguk darah. Pada saat ini, energi khusus melonjak dari tubuh Adolf yang tergeletak di tanah. Setelah lebih dari 10 detik, sisa energi menghilang, dan Kuali Qian Kun kembali ke Daniel. Adapun pria dari klan Dewa Di, dia langsung diledakkan lebih dari 10 meter dan mendarat di tanah, memuntahkan terus-menerus darah. Meskipun dia tidak terbunuh secara langsung dalam hitungan detik, tubuhnya rusak parah di luar imajinasi, dan dia sama sekali tidak mampu melakukan tindakan apapun, dan hidupnya sekarat, sampai sekarat. Qian Kun Ding ini sangat kuat, layak menjadi senjata suci. Ketika Daniel melihat pemandangan ini, ekspresi kaget muncul di matanya, dia tidak pernah mengira bahwa kekuatan Kuali Qian Kun begitu kuat. Seorang master yang bermartabat dari klan Dewa Di dengan kekuatan mengumpulkan alkimia terluka parah oleh Kuali Qian Kun dengan satu gerakan, dan hidupnya dalam bahaya, ini benar-benar layak untuk senjata suci. Jika ada Kuali Qian Kun, aku tidak perlu takut pada penguasa alam alkimia di masa depan. Daniel diam-diam berpikir di dalam hatinya, diam-diam sedikit bahagia. Jangan dipikir-pikir, nak. Jika kamu ingin Kuali Qian Kun meledak dengan kekuatan yang begitu kuat, kamu perlu mengonsumsi banyak sari darah, dan sari darah adalah fondasi kehidupan seseorang. Meskipun Anda perlahan-lahan dapat pulih dengan berlatih atau meminum obat mujarab, begitu Anda mengonsumsi terlalu banyak darah, itu tidak hanya akan membahayakan hidup Anda, tetapi juga mengurangi kekuatan Anda, dan bahkan membuat Anda lemah secara fisik. Kekuatannya berhenti di sini, dan sulit untuk tingkatkan lagi. Longgan berkata dengan sangat serius. Bab 1382 dimiliki.
Tahu. Daniel mengangguk. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia mengkonsumsi darah sepanjang waktu untuk mengaktifkan Kuali Qian Kun, yang hanya bisa digunakan sesekali ketika hidup dalam bahaya. Daniel berjalan menuju pria dari klan Dewa Di, menatapnya. Bukankah kamu ingin membunuhku dan membiarkanku melihat kekuatanmu? Mengapa kamu berbaring di tanah sekarang? Daniel menatap pria dari klan Dewa Di dan berkata dengan dingin. Kamu. Pria dari klan Dewa Di ini menatap Daniel dengan mata terbelalak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Daniel benar-benar memiliki artefak suci, dan dia masih bisa menggunakan sebagian dari kekuatan artefak suci ini. Jika itu di dunia kuno, dia akan mampu menahan pukulan barusan dengan kekuatannya, tapi ini adalah bumi, dunia primitif. Siapapun dari dunia kuno yang datang ke sini akan terikat oleh aturan langit dan bumi di sini, tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya, itulah mengapa dia dipukul dengan keras oleh Kuali Qian Kun. Bocah itu melahap api matahari yang sebenarnya di tubuhnya, kata Longgan langsung. Daniel menatap pria itu, mata kanannya bersinar terang, putaran hari esok muncul. Tetapi putaran besok ini berubah menjadi pusaran saat ini. Dalam sekejap, kekuatan melahap yang kuat muncul dari mata kanan Daniel, dan api matahari yang sebenarnya tersedot keluar dari tubuh pria klan Dewa Di. Di Protos tidak akan melepaskanmu. Pria itu merong keras, dan kemudian santru fire seed di tubuhnya langsung masuk ke mata kanan Daniel. Segera dengan ledakan, mata kanan Daniel terbakar dengan api keemasan, dan seluruh mata kanan dipenuhi dengan api matahari yang sebenarnya, memenuhi Daniel. Rasa sakit yang parah di mata kanannya menyapu otak Daniel, menyebabkan wajahnya berubah dengan ganas, dan dia dengan paksa menahan rasa sakit itu. Api matahari asli yang terkandung dalam tubuh pria ini bahkan lebih mengerikan daripada api matahari asli pada pria klan Dewa Di saat itu, setidaknya puluhan kali lebih kuat, 10 kali lipat rasa sakitnya. Dan setelah api matahari yang sebenarnya dirampas dalam tubuh pria dari klan Dewa Di, dia meninggal karena kelelahan dan meninggal di sini. Pada saat yang sama, gelombang energi putih susu melonjak dari Adolf yang tergeletak di tanah, dan kemudian di sebuah istana di bagian terdalam kuil, patung bersayap itu tiba-tiba bersinar terang. Aura yang kuat terpancar dari patung itu, dan kemudian cahaya putih keluar dari patung itu, keluar dari aula dan memasuki tubuh Adolf. Kemudian tubuh Adolf meletus dengan nafas yang menakutkan, matanya tiba-tiba terbuka, cahaya yang dalam melintas di matanya, dia langsung berdiri, dan keagungan yang mengerikan memenuhi tubuhnya, seluruh tubuhnya sepertinya tidak sama seperti sebelumnya. Ah! Pada saat ini, Daniel meraung, dan api matahari yang asli benar-benar menyatu dengan mata kanannya. Dia merasa bahwa serangan di mata kanannya menjadi semakin mengerikan, pupil mata kanannya tampak berubah menjadi keemasan, dan sepertinya ada nyala api yang membakar jauh di dalam pupilnya. Itu benar-benar bergabung dengan api sejati Taeyang dari klan Dewa Di, yang menarik. Adolf memandang Daniel saat ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana orang ini hidup kembali? Dan mengapa rasanya berbeda dari sebelumnya? Daniel menyaksikan Adolf hidup kembali, matanya penuh keraguan. Nak, kamu benar-benar merepotkan orang ini. Sekarang bukan Adolf lagi, dia kesurupan. Long Qian berkata dengan suara yang dalam. Apa, kesurupan? Apa maksudmu? Daniel terkejut sesaat. Semacam teknik rahasia ditempatkan padanya oleh klan malaikat yang kuat, dan kemudian melalui semacam metode rahasia, kekuatan jiwa dari klan malaikat yang kuat itu dapat ditransmisikan sementara dari dunia kuno melalui media tertentu, dan kemudian masuki ini tubuh orang itu dan untuk sementara mengendalikan tubuh orang ini. Longgan menjelaskan. Sialan,
Sangat misterius. Masih bisakah kamu melakukan ini? Daniel tampak terkejut. Sebagai salah satu ras paling kuat di dunia kuno, ras malaikat bukanlah apa-apa bagi mereka, tetapi kekuatan ras malaikat yang kuat ini setidaknya telah melampaui alam jiwa dan mencapai nirvana. Jika tidak, kekuatan jiwanya tidak mungkin lewat dari dunia kuno ke bumi. Kata Longgan. Nirwana. Warna aneh melintas di mata Daniel. Di belakang alam jiwa ilahi adalah 4 alam super nirvana, hidup dan mati, dominasi dan reinkarnasi. Keempat alam ini dikenal sebagai alam yang paling sulit dijangkau di dunia kuno. Siapapun yang telah melangkah ke alam nirvana sudah dapat menelepon itu ahli super di dunia kuno. Longgan meriwayatkan. Anak muda, kamu mengatakan bahwa kamu membunuh begitu banyak bawahanku dan merusak rencanaku. Bagaimana menurutmu aku harus menghukummu? Adolf menatap Daniel dan meludah dengan dingin, dengan tatapan acuh tak acuh di matanya. HMPH, aku tidak suka dihukum, jadi biarkan aku menghukummu. Teriak Daniel dengan dingin, cahaya terang muncul di mata kanannya, dan kemudian cahaya keemasan yang menakutkan meledak. Cahaya keemasan ini jatuh ke tubuh Adolf, dan api matahari nyata yang mengerikan meletus, memancarkan aura yang menghancurkan segalanya. Sekarang gerakan Daniel dapat membunuh setidaknya 3 atau 4 ahli di alam kondensasi, dan kekuatannya hampir 10 kali lebih kuat. Segera api matahari sejati yang menutupi tubuh Adolf menghilang, tetapi tidak ada yang terjadi padanya, gelombang energi putih melonjak ke seluruh tubuhnya, yang sepenuhnya memblokir serangan api matahari yang sebenarnya. Melihat adegan ini, ekspresi Daniel berubah, dan dia langsung mengaktifkan tablet batu, menyerang ke arah lawan. Menarik, prasasti ini tidak terlihat sederhana, tetapi kamu penuh dengan rahasia. Melihat tablet batu itu turun, Adolf, yang sekarang kesurupan, melambaikan tangannya, kekuatan tak terlihat mengendalikan tablet batu itu, membuatnya tidak mungkin untuk mendekatinya, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang diberikan Daniel, itu tidak berguna. Ledakan. Kemudian Adolf melambaikan tangannya, dan prasasti itu jatuh ke samping, sementara Daniel langsung terbang, jatuh ke tanah dengan suara tumpul, dan menyemburkan seteguk darah. Wah, kekuatan orang ini lebih kuat dari klan Dewa Dii, karena dia adalah orang yang sangat kuat di alam nirvana, dan dia dirasuki oleh kekuatan jiwa. Aturan langit dan bumi memiliki sedikit efek pengekangan padanya, jadi kamu tidak bisa berurusan dengannya sama sekali sekarang, bahkan Kian Kunding tidak bisa berurusan dengannya sekarang. Longgan berkata dengan suara yang dalam. Lalu apa yang harus aku lakukan? Bukankah aku harus menunggu kematian? Ekspresi Daniel berubah, dan dia terlihat sangat jelek. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Keberuntunganmu berbanding lurus dengan kesialanmu. Longgan berkata tanpa daya. Bab 1383 Lanlinger yang mengerikan. Memiliki artefak suci, mampu melahap api matahari yang sebenarnya, begitu kuat dan berbakat, dan memiliki prasasti misterius. Anak muda, tampaknya itu tidak mudah, kamu telah berhasil membangkitkan minatku. Adolf memandang Daniel dengan senyum dingin. Melihat senyum pihak lain, Daniel merinding di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba berkata, aku tidak peduli dengan seks. Persetan? Adolf tercengang sejenak, jelas dia belum pernah mendengar kata ini. Boom! Pada saat ini, cahaya warna-warni yang menyilaukan muncul dari tubuh Lanlinger yang tergeletak di atas altar pengorbanan, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Jantung Kikiao Linglong di tubuhnya benar-benar menghilang, menyatu sepenuhnya dengan tubuh Lanlinger, dan kekuatan jantung Kikiao Linglong dilepaskan. Lanlinger terbang,
Seluruh tubuhnya diselimuti oleh semburan cahaya warna-warni, dan paksaan yang menakutkan dilepaskan dari tubuhnya. Paksaan ini begitu kuat sehingga langsung menekan napas tubuh Adolf. Ini, tiba-tiba benar-benar menyatu dengan kekuatan hati yang indah dengan 7 lubang. Ini adalah transformasi lain. Gadis kecil ini adalah berkah tersembunyi. Dia pergi. Longgan berkata dengan kaget. Sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan hati yang indah dengan 7 lubang. Mata Daniel bersinar terang. Itu benar, sebelumnya dia hanya merangsang kekuatan hati yang indah dengan 7 lubang, tapi dia belum sepenuhnya mengintegrasikan hati yang indah dengan 7 lubang. Sekarang dia telah sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan jantung Kikiao Linglong, sepenuhnya mengambil kekuatan jantung Kikiao Linglong sebagai miliknya, dan kekuatannya mungkin mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Kata Longgan. Ini adalah tubuh indah dengan 7 bukaan, tubuh dewa alami. Melihat sinar cahaya berwarna-warni melonjak dari tubuh Lan Ling'er, dan kekuatan surgawi yang menakutkan memancar dari tubuhnya, wajah Adolf yang kerasukan berubah, pupilnya membeku, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Bum bum bum. Raungan mengerikan datang dari tubuh Lan Ling'er, dan kemudian semua aura langit dan bumi dalam radius puluhan ribu kilometer menyerbu dari segala arah, dan akhirnya mengalir ke tubuh Lan Ling'er seperti ikan paus yang menelan laut di dalam tubuh. Aku akan pergi, bisakah Ling'er menanggung aura langit dan bumi yang begitu menakutkan? Daniel memandangi aura padat itu seolah-olah hendak membentuk kabut spiritual, dengan ekspresi kaget di wajahnya, aura dalam jumlah besar masih mengalir dari segala arah, dan momentumnya sangat spektakuler. Dia memiliki tubuh yang sangat indah dengan 7 lubang. 7 lubang di tubuhnya terhubung untuk berkomunikasi dengan dunia. Dia dapat menyerap tidak peduli seberapa besar energinya. Setelah menyerap kali ini, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ini adalah tubuh indah 7 bukaan itu menakutkan. Fisik semacam ini juga disebut tubuh ilahi bawaan, yang merupakan tubuh ilahi yang lahir di surga. Longgan menghela nafas. Bum bum bum. Dengan energi spiritual yang begitu besar mengalir ke tubuh Lan Ling'er, aura di tubuhnya terus meningkat. Puncak alam kekosongan yang menghancurkan. Menghancurkan realm void penyempurnaan hebat. Penempaan tubuh level 1. Penempaan tubuh level 2. Penempaan tubuh level 9. Tingkat 1 alam kondensasi. Congealing realm level 2. Tingkat ke-9 dari alam kondensasi. Ranah Lan Ling'er sendiri terus melonjak, seperti mengendarai roket. Daniel tercengang dan tidak bereaksi sama sekali. Hati kecil Daniel tidak tahan dengan kecepatan yang melonjak, itu terlalu menakutkan. Saat ini, mata Adolf juga berkedip-kedip dengan warna-warna aneh. Tubuh ilahi bawaan, jika kamu membawanya kembali ke klan malaikat. Adolf Nan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Boom. Tidak lama kemudian, topan yang baru saja memadat di tubuh Lan Ling'er langsung memadat menjadi pil, dan melangkah ke alam pengumpulan pil, sementara kekuatannya masih melonjak. Akhirnya, ketika Lan Ling'er menyerap semua energi spiritual, dan dikombinasikan dengan semua kekuatan hati Kikiao Linglong, kekuatannya telah menembus ke tingkat ke-9 dari alam alkimia, dan dia hanya selangkah lagi dari pembukaan. Kesadaran spiritual, menginjak memasuki alam roh. Akhirnya berhenti. Melihat bahwa kekuatan Lan Ling'er yang melonjak akhirnya berhenti, Daniel juga menghela nafas lega. Jika kekuatan Lan Ling'er terus melonjak, itu akan menjadi pukulan baginya terlalu banyak. Itu terlalu melukai harga dirinya. Kakak Bastian. Pada saat ini, Lan Ling'er membuka matanya, menatap Daniel, dan dengan goyangan, dia datang ke sisi Daniel. Ling'er, bagaimana perasaanmu?
Daniel bertanya langsung. Aku merasa kekuatan di tubuhku lebih kuat dari sebelumnya, kata Lanlinger. Senior, bisakah Linger menangani pria itu dengan kekuatannya saat ini? Daniel bertanya tiba-tiba. Aku tidak tahu, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti seberapa kuat jiwa yang dimiliki pihak lain, kata Longgan. Sepertinya aku benar datang ke sini kali ini, dan aku masih memiliki banyak keuntungan. Kupikir Patriark pasti sangat senang membawa kalian berdua kembali ke klan malaikat. Adolf memandang Daniel dan Lanlinger dan berkata dengan dingin. Siapa kamu? Lanlinger menatap Adolf, mengerutkan kening. Linger, dia orang jahat, dia ingin menangkap kita, kata Daniel langsung. Aku tidak mengizinkanmu membawa kakak Bastian pergi. Lanlinger menatap Adolf dan berteriak genit, dan melambaikan tangannya, kekuatan yang menakutkan meledak, kekuatan ini mencapai kondisi alkimia, dan langsung menuju Adolf. Boom! Cahaya putih suci keluar dari tubuh Adolf, menghalangi serangan Lanlinger. Meskipun kekuatanmu telah mencapai tingkat ke-9 dari kondisi alkimia, sayang sekali kamu masih tidak bisa menghentikanku. Adolf meludah dengan ekspresi muram. Sialan, apa mungkin orang ini bisa menampilkan kekuatan alam piling? Daniel menatap Adolf dengan ekspresi yang sangat jelek. Tidak perlu berjuang dan melawan, waktuku hampir habis, lebih baik aku kendalikan kalian berdua dulu. Adolf ini berjalan menuju Lanlinger dan Daniel. Boom! Poh! Lanlinger menyerang Adolf, yang terakhir melambaikan tangannya, kekosongan itu terkoyak, kekuatan tak terlihat mendarat di Lanlinger, menjatuhkannya ke tanah di tempat, dan memuntahkan seteguk darah segar. Linger. Melihat Lanlinger terluka, Daniel berteriak, matanya berkilat dengan kemarahan yang tak tertandingi, dan mata yang dingin, marah, dan haus darah itu menyapu langsung ke arah Adolf. Jangan melihatmu dengan mata seperti itu. Kamu hanya orang yang lemah. Meski agak misterius, kamu tetap saja orang yang lemah di mataku. Yang lemah hanya bisa menuruti yang kuat dan tidak punya kesempatan untuk melawan. Adolf menatap Daniel dengan sikap yang kuat, dengan sedikit jijik di matanya. Dan Daniel melihat sorot mata Adolf saat ini, dan mata wanita tua di Istana Luna di Gunung Kunlun muncul di benaknya. Sikap yang sama dari yang kuat memandang rendah yang lemah, dan pandangan menghina yang sama, menjadi merek dan rasa sakit abadi di hati Daniel. Bab 1384. Ah! Daniel melihat ke atas ke langit dan mengeluarkan raungan marah. Tidak mau, rasa sakit di hatinya kembali terstimulasi, dan seluruh tubuhnya menjadi gila. Pada saat ini, dua jiwa bintang di benaknya bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Lampu. Pada saat yang sama, di atas kehampaan, matahari yang terik muncul di langit, tetapi dua bintang muncul dan bersinar terang. Kata-kata kasar sebanyak yang kamu mau, marah, dan melampiaskan ketidakpuasanmu sebagai orang yang lemah, tetapi semua ini tidak dapat mengubah akhir dari kamu menjadi orang yang lemah. Adolf memandang Daniel dan berkata dengan dingin. Lemah. 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 Daniel terus mengulangi dua kata ini di benaknya, dan emosinya menjadi sangat gila. Nak, tenang dan stabilkan pikiranmu. Longgan berkata dengan cepat, tapi Daniel mengabaikan Longgan sama sekali. Tidak, saya tidak lemah. Saya ingin menjadi kuat. Saya ingin menjadi orang terkuat. Daniel merong tiba-tiba, sepasang mata memancarkan cahaya biru bintang dan menatap Adolf itu. Kamu harus mati. Daniel menatap Adolf, memuntahkan kata demi kata, dan dua jiwa bintang di benaknya segera mengeluarkan dua suara menderu, menyinari cahaya yang menyilaukan. Boom! Boom! Di atas kehampaan,
kedua bintang itu juga terinduksi, dan bersinar terang, menyilaukan tak tertandingi, menutupi kecemerlangan matahari. Segera setelah itu, dua kekuatan dahsyat meletus dari kedua bintang itu, jatuh ke udara, dan mendarat di Adolf dalam sekejap. Energi mengerikan dari bintang-bintang meletus, dan Adolf menyemburkan darah, ekspresinya berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Kamu sebenarnya bisa menginspirasi kekuatan bintang. Siapa kamu? Adolf memandang Daniel dengan tidak percaya. Mati, mati, mati. Bastiani terus mengaum di mulutnya, menatap Adolf dengan niat membunuh yang menakjubkan di matanya. Boom! 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 Di atas kehampaan, dua bintang meletus dengan energi bintang yang menakutkan dan membombardir tubuh Adolf. Meski klan malaikat kuat yang dimiliki Adolf bisa meletus dengan kekuatan dahsyat. Tapi dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan bintang. Dalam waktu kurang dari 10 detik, tubuh Adolf benar-benar hancur, dan dia hancur total oleh kekuatan bintang. Melihat Adolf terbunuh, Daniel juga menyemburkan seteguk darah, jatuh ke tanah, dan pingsan. Kakak Bastian. Lan Linger melihat Daniel pingsan, dan bergegas mendekat. PFFT. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan tertentu di dunia kuno, di antara klan malaikat, seorang pria kulit putih yang mengenakan pakaian berbulu tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, dan napasnya tampak sedikit lamban. Tangannya terjepit lagi dan lagi, cahaya putih suci melonjak dari tubuhnya, dan auranya berangsur-angsur menjadi tenang. Siapa bocah ini? Tak terbayangkan dia bisa membangkitkan kekuatan untuk memanipulasi bintang. Tuan klan malaikat bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi tidak percaya. Tidak peduli siapa kamu membuatku kehilangan kekuatan jiwaku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, dan kamu tidak boleh melepaskan tubuh indah dengan 7 lubang. Kamu tidak boleh membiarkan umat manusia menambahkan orang lain yang mendominasi dunia. Sangat kuat. Tuan dari ras malaikat meludahkan dengan ekspresi dingin, matanya bersinar dengan kecemerlangan. Huaxia, Tianyinsai. Saat ini, di aula pertemuan Tianyinsai, seorang wanita berusia 30-an sedang duduk di kursi yang semula milik Jingxuan. Di kiri dan kanannya ada dua wanita dengan wajah acuh tak acuh. Memancarkan aura yang kuat, ketiga orang ini dikirim oleh sekte Yuxia di alam Kunlun. Jingxuan dan beberapa tetua Tianyinsai berdiri di samping, terlihat sangat bermartabat dan hikmat. Tuan, apa yang Anda ingin saya lakukan? Saat ini, Gu Qingcheng masuk, menatap Jingxuan dan berkata, Qingcheng, ini penatua Liu dari sekte Yuxia di alam Kunlun, temui penatua secepatnya. Jingxuan memandang Gu Qingcheng dan berkata dengan tergesa-gesa. Lihat penatua Liu. Gu Qingcheng menatap wanita yang terlihat berusia 30-an dan berteriak karena dia tidak tahu. Ya, terlepas dari penampilan, kecantikan, dan temperamen, mereka semua adalah eksistensi yang luar biasa. Bakat tidak apa-apa, tapi sayang untuk disia-siakan. Wanita itu melirik Gu Qingcheng dan berkata dengan lembut. Penatua Liu, tahukah Anda mengapa Anda menelepon Qingcheng? Jingxuan menatap wanita itu dan berkata. Guru sekte Yuxia saya bermaksud untuk menerima Anda sebagai murid, jadi ikutlah dengan saya. Wanita itu memandang Gu Qingcheng dan berkata langsung. Apa? Yuxia Zongzong terutama menerima Qingcheng sebagai murid. Ekspresi kaget melintas di mata Jingxuan, dan para tetua Tianyinsai lainnya juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Sedangkan untuk Gu Qingcheng, dia masih belum menyadarinya. Belum pernah mendengarnya. Itu benar, suzerain kami telah merencanakan untuk menerimanya sebagai murid tertutup. Tentu saja, bagaimanapun juga, dia adalah anggota Tianyinsai Anda,
dan saya akan memberi Anda beberapa keuntungan. Batu roh dan obat mujarab ini ambillah. Saat wanita itu berbicara, dengan lambaian tangannya, ratusan ribu batu roh dan selusin ramuan tingkat pertama muncul di depan matanya. Mata Jingxuan berkedip sejenak. Maaf, Penatua Liu, saya adalah murid tuanku, dan tidak mungkin bagi saya untuk menyembah tuan lain dalam hidup saya. Kebaikan Anda dihargai, jadi silakan kembali, kata Gu Qingcheng. Mendengar kata-kata Gu Qingcheng, wajah Penatua Liu dari Sekte Yuxia menjadi gelap. Kamu mungkin tidak tahu kekuatan seperti apa Sekte Yuxia kita. Penatua Liu ini berbicara dan memperkenalkan alam Kunlun dan Sekte Yuxia. Sekte Yuxia kami adalah salah satu kekuatan paling kuat di alam Kunlun, dan suzerain kami adalah orang yang sangat kuat di alam alkimia. Selama Anda menjadi murid tertutup suzerain kami menjamin Anda sama sekali tidak ada masalah menerobos ke Shattering Void Realm dalam waktu sesingkat mungkin, atau bahkan melangkah ke Body Forging Realm. Di masa depan, ketika kamu benar-benar dewasa, bukan tidak mungkin untuk menjadi orang kuat di alam kondensasi, dan jika kamu tinggal di sini, kamu akan menjadi prajurit di alam manusia surgawi paling banyak sepanjang hidupmu, dan di sana tidak akan ada lagi pertumbuhan apapun. Kamu harus mengerti sekarang, kali ini adalah kesempatan besar bagimu untuk naik ke langit dalam satu langkah dan mengubah burung pipit menjadi burung phoenix. Tidak semua orang bisa menjadi murid tertutup dari guru Sekte Yuxiaku. Penatua Liu berkata dengan suara yang dalam. Setelah Gu Qingcheng mendengarkan kata-kata Tetua Liu, matanya terus berkedip. Pada saat ini, Na Jingxuan menatap Gu Qingcheng dan berkata, Qingcheng, karena master dari Sekte Yuxia bersedia menerimamu sebagai murid tertutup, maka kamu bisa pergi. Ini adalah kesempatanmu. Bakatmu memang tidak lemah. Jika kamu tinggal di Tianyinsai, kamu tidak akan bisa membuat terobosan besar. Hanya jika kamu bergabung dengan Sekte Yuxia barulah kamu bisa menjadi ahli seni bela diri yang sesungguhnya. Guru, Anda tidak perlu mengatakannya. Tidak mungkin bagi saya untuk meninggalkan Tianyinsai. Saya telah berada di sini selama hampir 10 tahun. Andalah yang melatih saya untuk sampai ke tempat saya hari ini. Anda adalah pemimpin saya. Satu-satunya tuan putraku, aku tidak bisa meninggalkanmu, apalagi meninggalkan Tianyinsai. Gu Qingcheng berkata dengan wajah tegas. Bab 1385. Mendengar kata-kata Gu Qingcheng, sentuhan emosi melintas di mata Jingxuan. Dan wajah Penatua Liu itu terlihat sangat jelek. Penatua Liu, Anda bisa kembali, berterima kasih kepada Master Sekte Yuxia atas apresiasinya, tapi saya tidak diberkati untuk menerimanya. Gu Qingcheng berkata langsung. Kamu mungkin salah mengerti maksudku. Ketika aku datang hari ini, aku harus membawamu pergi. Jika kamu bersedia pergi sendiri, itu bagus, tetapi jika kamu tidak ingin pergi sendiri, maka aku akan menghancurkan Tianyinsai, dan kemudian membawamu kembali ke Sekte Yuxia. Penatua Liu berkata dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, wajah Gu Qingcheng, Jingxuan dan semua tetua Tianyinsai berubah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Gu Qingcheng menatap Penatua Liu dengan ekspresi marah di wajahnya. Boom! Boom! Dua wanita di sebelah Penatua Liu memiliki aura menakutkan yang keluar dari tubuh mereka, keduanya telah mencapai kondisi latihan fisik. Meskipun mereka hanya berada di tingkat kedua dari kondisi latihan fisik. Tapi menindas Jingxuan dan yang lainnya, menekuk tubuh mereka satu persatu, membuatnya sulit bernapas, wajah mereka pucat, dan Gu Qingcheng bahkan lebih berlutut di tanah di bawah momentum yang mengerikan ini. Aku memberimu satu kesempatan terakhir sekarang. Entah kamu dengan patuh pergi bersamaku, atau aku akan menghancurkan Tianyinsai dan membawamu pergi.
Percayalah, hancurkan Tianyinsai. Hanya dalam beberapa menit, kamu harus bagaimana memilih terserah kamu. Penatua Liu memandang Gu Qingcheng dan berteriak dengan dingin. Aku. Wajah Gu Qingcheng sangat jelek, saat dia membuka mulutnya, dia melihat ke arah Jingxuan. Qingcheng, ikuti hatimu, jangan memaksakan dirimu. Jingxuan berkata dengan sesak napas. Hah? Pada saat ini, salah satu dari dua wanita memandang Jingxuan dan berteriak dingin, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meningkat. Di tempat, Jingxuan memuntahkan seteguk darah, dan dia langsung berlutut di tanah, terluka parah. Guru. Melihat Jingxuan muntah darah, Gu Qingcheng tidak bisa menahan tangis. Aku berjanji, aku akan pergi bersamamu, aku mohon biarkan tuanku dan Tianyinsai pergi. Gu Qingcheng berlutut di tanah dan memandang Penatua Liu dan berkata langsung. Oke, selama kamu mengikutiku, aku tentu saja tidak akan menyakiti Tianyinsai ini, dan sekte Yuxia kita bukanlah jenis keberadaan yang menghancurkan orang semaunya. Penatua Liu bangkit dan berkata. Ayo pergi. Penatua Liu berkata dengan lembut, dan berjalan keluar. Kedua wanita itu mengikuti di belakangnya. Tuan, kamu harus menjaga dirimu di masa depan. Qingcheng tidak akan bisa menjagamu di sisimu di masa depan. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Gu Qingcheng menatap Jingxuan dengan air mata berlinang dan berkata. Daya pikat. Jingxuan berteriak dengan wajah pucat. Setelah itu, Gu Qingcheng bangkit dan mengikuti Liu yang lebih tua dan tiga lainnya dan pergi dari sini. Tuan Sai, jangan sedih. Kali ini Qingcheng dihargai oleh sekte Yuxia di alam Kunlun, dan dia telah mencapai langit dalam satu langkah. Masa depannya akan cerah. Seorang penatua dari Tianyinsai memandang Jingxuan dan berbicara. Ya. Ketika Qingcheng mempelajari sesuatu di masa depan dan menjadi negara adidaya yang nyata, itu juga dapat sedikit membantu kita Tianyinsai. Tetua lainnya berkata, kalian berpikir terlalu sederhana. Meskipun bakat Qingcheng dianggap bagus, itu pasti tidak layak untuk diperhatikan sekte Yuxia, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk diterima langsung oleh master sekte Yuxia sebagai murid tertutup. Dunia Kunlun 100 kali lebih kuat dari dunia seni bela diri dalam hal aura dan sumber daya kultivasi. Murid jenius seperti apa yang diinginkan Yu Xiazong tidak dapat ditemukan, jadi mengapa datang ke dunia seni bela diri untuk menemukan seseorang dengan hanya kekuatan dari alam suci? Keberadaannya diterima sebagai murid tertutup. Jingxuan mengerutkan keningnya, dan berkata dengan wajah serius. Zaisu, apa maksudmu? Mereka tidak benar-benar ingin menerima Qingcheng sebagai murid? Kata seorang penatua dari Tianyinsai. Hei, kuharap bukan itu yang kupikirkan, kalau tidak Qingcheng mungkin benar-benar hancur. Jingxuan menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata dengan suara yang dalam. Dan di Tianhai, Villa Bastian, saat ini sesosok tubuh berlumuran darah bergegas masuk ke Villa Bastian. Tuan Luo, kenapa kamu? Bahwa Yan Ruyu sedang berkultivasi di villa, ketika dia melihat Luo Qianyu bergegas masuk, melihatnya berlumuran darah, ekspresinya berubah, dan dia bergegas mendekat. Di mana Daniel? Luo Qianyu berkata dengan wajah pucat, tubuhnya terluka parah. Luo Qianyu, mari kita lihat kemana kamu lari kali ini. Pada saat ini, sekelompok orang muncul di sini, semuanya berasal dari kekuatan utama di Tiandao, dan semuanya adalah master dari pelatihan tubuh tingkat ke-7 atau ke-8. Jika aku tidak terluka, kamu pasti sudah lama mati. Luo Qianyu memandangi sekelompok orang itu, berteriak dengan dingin, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Napasnya tampak sangat lemah, dan lukanya sangat serius. HMPH, Luo Qianyu, kamu sudah menjadi anak domba yang menunggu untuk disembelih,
beraninya kamu begitu sombong? Ayo, bawa dia turun. Seorang pria kuat di tingkat ke-8 dari kondisi penempaan tubuh berteriak dengan dingin. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh jahat. Saat dia berteriak, sekelompok orang segera bergegas menuju Luo Qianyu. Binatang lapis baja roh. Melihat pemandangan ini, Yan Ruyu langsung berteriak. Mengaum. Ada raungan binatang buas yang memekakkan telinga, dan kemudian sesosok besar bergegas mendekat. Itu adalah binatang lapis baja roh, melepaskan kekuatan menakutkan dari tubuhnya. Namun, aura Spirit Armored Beast saat ini lebih kuat dibandingkan saat berada di hutan Miao. Jelas, kekuatannya juga telah membuat terobosan. Binatang roh. Melihat Spirit Armored Beast, ekspresi terkejut muncul di mata sekelompok orang. Binatang lapis baja roh, ayo! Yan Ruyu berteriak. Segera, Spirit Armored Beast meraung, tubuhnya melesat keluar, dan cakar tajamnya melambai. Poh! Di tempat, tubuh orang yang baru saja berbicara pada pelatihan tubuh tingkat ke-8 tercabik-cabik oleh cakar binatang lapis baja roh, dan darah bercampur dengan organ dalam terciprat keluar. Darah terciprat ke seluruh tubuh orang lain dari beberapa kekuatan besar di Tiandao, dan mata mereka membeku, menunjukkan ekspresi tidak percaya. PFFT. 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 Kemudian Spirit Armored Beast meletus, pemandangannya yang ganas, kekuatannya yang menakutkan meletus, dan kekuatan tak menyenangkan yang kuat menyelimuti semua orang. Itu langsung melambaikan taring dan taringnya yang tajam dan merobek sekelompok orang hingga terbuka. Dan orang-orang dari Tiandao ini meledak dengan seluruh kekuatan mereka untuk membombardir Spirit Armored Beast, tetapi mereka tidak dapat membahayakannya sama sekali. Lapisan rambut seperti baju besi pada binatang lapis baja roh memberi tubuhnya kekuatan pertahanan yang kuat. Dan serangan orang ini sama sekali tidak dapat membahayakan binatang lapis baja roh. Pada akhirnya, puluhan Master Tiandao semuanya terbunuh dan mati di tangan binatang lapis baja roh, dan kematian mereka sangat menyedihkan, dengan tubuh mereka tercabik-cabik. Darah menodai tanah, dan bahkan memercikkan seluruh binatang armor roh, membuatnya terlihat lebih ganas dan menakutkan. Tuan Luo, bagaimana kabarmu? Yan Ruyu memandang Luo Qianyu dan berkata dengan cepat. Di mana Daniel? Di mana dia? Aku sangat membutuhkannya. Luo Qianyu berkata dengan cepat.